Oke, ini mau bantu jelasin tentang konsep rektek saptek. Jadi setidaknya bisa membantu memahami konsepnya bagaimana. Jadi pertama itu kan selalu semua referensi itu mengarah pada ini, pada krisis ekonomi 2008. Krisis ekonomi 2008 di Amerika Serikat, terus kemudian bergerak ke seluruh dunia. Nah, karena krisis ekonomi ini terjadi, kemudian para regulator itu berusaha menutup semua celah-celah dengan membuat banyak regulasi. Nah, ada yang bilang banyaknya regulasi itu sebagai tsunami, saking banyaknya ya. Jadi mulai dari 2008 ke sini itu regulasi itu semakin banyak. Nah, karena banyaknya regulasi itu, maka sumber daya ya waktu, ya tenaga, ya uang, ya manusia yang dipakai untuk memastikan semuanya sudah patuh pada regulasi itu semakin gede, uangnya semakin mahal, biaya orangnya juga semakin mahal karena dia harus bayar orang semakin lama ya. Maka eh, perusahaan berbasis teknologi ya, jadi memang munculnya awalnya dari fintech ya, fintech ini kemudian membuat sub unit dari fintech ya, bisa dari suatu perusahaan fintech itu bikin sub bidang yang khusus memanfaatkan teknologi untuk membantu kepatuhan, atau malah ada perusahaan baru, fintech baru yang memang fokus pada pemastian uh, kepatuhan tadi, memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, teknologi itu dinamai regtech. Nah, sebetulnya regtech ini secara istilah memang baru. Kalau yang dalam singkatan ini regtech itu baru dipakai ya oleh fintech itu. Tapi istilah regulatory teknologi itu sebelumnya jauh dipakai ya. Istilah yang nggak disingkat ini jauh sudah dipakai. Pokoknya intinya di penggunaan sebuah teknologi untuk memastikan suatu aturan itu dijalankan. Ini yang dulu itu tidak disingkat ya, tidak disingkat. Tidak disingkat. Pokoknya semua teknologi yang digunakan untuk memastikan peraturan itu dijalankan. Jadi sebagai contoh, sebagai bayangan ya, pernah dulu di Australia itu di sebuah tempat di Australia itu dikasih sebuah aturan khusus di mana transaksi yang dilakukan di wilayah itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kartu debit. Kenapa? Karena pemerintah Australia memberikan bantuan kepada komunitas tertentu, komunitas miskin, dan untuk memastikan komunitas miskin ini menggunakan uangnya dengan benar, maka bantuannya dikasih berupa dengan kartu. Nah, biar belanja yang bisa dibeli itu hanya item-item tertentu dengan kartu itu. Dan di daerah itu semuanya wajib pakai kartu, udah nggak boleh lagi pakai uang cash. Nah, pemanfaatan teknologi debit itu juga disebut dengan regulatory teknologi, tapi tidak disingkat ya, tidak disingkat. Nah, untuk yang disingkat ini memang munculnya dari fintech. Nah, setelah sukses di fintech, dia terbukti bisa mengefektifkan dan mengefisienkan proses kepatuhan. Regtech ini kemudian dipakai juga secara umum oleh uh, dunia jasa keuangan. Jadi yang awalnya di fintech, kemudian perbankan konvensional itu juga pakai fintech. Bahkan bukan hanya bank. Misalkan perusahaan penjamin kredit perumahan ya, mortgage itu juga pakai fintech. Nah, setelah sukses dipakai di semua jasa keuangan, nah kemudian supervisor tuh melirik teknologi ini dan muncullah subtech. Jadi subtech ini ya regtech yang diadopsi oleh regulator atau supervisor. Nah, sebetulnya
beberapa peneliti itu bilang bahwa subtek itu ya rektek dalam konteks supervisi. Nah, berarti sebetulnya rektek dan subtek itu secara fondasi ya, secara fondasi sama. Kalau bangunan rumah ibaratnya tiang-tiang pilarnya itu sama. Ya, tiang-tiang pilar rumah ini sama. Fondasinya sama. Yang membedakan adalah fungsinya. Rumah ini mau dijadikan rumah sakit kah? Atau mau dijadikan rumah penghuni? Nah, itu bedanya hanya di sisi fungsionalnya saja. Tapi secara bangunan dasar kurang lebih sama. Nah, subtek itu lebih dipakai untuk mengawasi ya entitas terregulasi, entitas diatur. Misalkan kalau OJK ya mengawasi lembaga jasa keuangan ya. Berarti fokusnya itu memastikan kalau tidak terjadi pelanggaran regulasi agar tidak ada dampak yang besar untuk negara. Jadi subtek umumnya itu berorientasi pada pencegahan dampak yang sifatnya nasional atau global. Kalau rektek itu lebih mencegah dampak yang sifatnya lokal, organisasional. Misalkan agar organisasi itu tidak mendapatkan sanksi karena tidak patuh, atau agar organisasi itu tidak kena denda, kayak gitu ya. Tapi kalau subtek itu biasanya berpikirnya lebih luas. Nah, rektek dan subtek itu sudah mapan, sudah bisa dipakai, istilahnya sudah terbukti dia tuh manjur lah untuk memastikan kepatuhan peraturan. Nah, bedanya memang dalam definisi rektek ini masih ada yang menjelaskan bahwa rektek itu harus sub unit atau sub division ya, subdivision dari sebuah fintech. Ada juga yang bilang rektek itu ya sekarang karena sudah dipakai secara umum ya tidak dibatasi oleh ini. Berarti bisa ada di dalam fintech atau part of fintech atau out of fintech. Jadi lebih global. Yang jelas ada pemanfaatan teknologi untuk membantu kepatuhan. Nah, subtek sendiri secara definisi terbaginya hanya sebagai dua itu. Ada yang menyatakan bahwa subtek itu harus pakai new emerging teknologi. Contohnya apa? Misalkan harus pakai big data, harus pakai AI, ya. Misalkan harus pakai cloud. Nah, itu kan dianggap sebagai new emerging teknologi yang kita bisa sebut 4.0. Nah, tapi ada juga yang bilang jangan dibatasi hanya pada new emerging teknologi secara umum. Nah, teknologi secara umum. Tapi ini tidak signifikan ya mempengaruhi bahasan rektek subtek. Jadi ini hanya bahasan definisi aja. Kemudian rektek sendiri itu ada yang bilang bisa dibangun dari 3 macam. Rektek itu bisa dibangun dari 3 macam. Bisa dibangun sendiri, mandiri. Yang pertama adalah dibangun secara mandiri. Jadi misalkan bank itu bikin rektek sendiri, nggak ada campur tangan dari negara. Ada juga rektek itu memang dibikinkan oleh supervisor atau dibikinkan oleh regulator. Jadi ada aplikasi sudah dikembangkan oleh negara, oleh OJK misalkan, semua bank harus pakai. Nah, itu skema yang kedua. Bank tinggal pakai aja. Yang ketiga itu gabungan dari kedua ini. Jadi negara atau OJK atau lembaga yang
amanahkan untuk mengatur itu membuat standarisasi bagaimana rektek itu harus dibangun, ada syarat-syarat kualitasnya. Jadi ketika bank itu membangun rektek sendiri nanti tetap dalam pengawasan supervisor. Kemudian supervisor atau regulator juga menyediakan yang namanya meta regulasi. Meta regulasi ini merupakan regulasi yang sudah bisa dibaca oleh komputer. Jadi sudah bukan lagi PDF. Seperti itu. Nah, setiap strategi pembangunan rektek ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Ya, tentu kalau bikin mandiri itu lebih cocok dengan bisnis modelnya, lebih cocok dengan situasi environment organisasinya, bisa disesuaikan fungsinya sesuai dengan kultur dari organisasi itu. Nah, tapi akhirnya setiap organisasi bikin sendiri-sendiri, yang mana nanti mungkin kalau supervisor butuh sesuatu akses, itu aksesnya akan macam-macam. Nah, kalau yang dibikinkan ini tentu akan membebani supervisor secara anggaran, secara sumber daya manusia, secara waktu, karena dia harus mencakup segala model bisnis organisasi, segala bentuk environment, segala bentuk kemampuan dari setiap entitas yang diatur. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan yang membuatnya akan jadi mahal. Kemudian kalau yang ketiga ini jalan tengah. Jadi organisasi terregulasinya bikin sendiri, tapi dengan pengawasan oleh supervisor. Nah, sebetulnya konsep Saptek Rektek kurang lebih seperti itu. Yang bisa ditambahkan paling bahwa bahasan tentang Rektek dan Saptek ini masih sangat banyak dibahas di penelitian-penelitian atau di jurnal-jurnal perbankan, kemudian di jurnal-jurnal hukum, ya, dan di jurnal-jurnal finance. Ya, sangat sedikit sekali dibahas di jurnal-jurnal computer science. Ya, jadi bahasan-bahasan rektek saptek masih banyak berbicara pada tentang kegunaan, tentang istilahnya teknologi yang dipakai, tapi hanya secara umum karena memang dibahasnya lebih banyak di jurnal-jurnal yang 3 itu. Nah, pembahasan mendalam secara teknis di teknologi informasi itu sangat kurang karena penelitian rektek saptek di computer science ini masih sangat terbatas. Nah, kurang lebih seperti itu aja penjelasan singkat mengenai rektek saptek. Semoga tetap ada manfaatnya, ya. Terima kasih.